Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat jumpa kembali bersama Bapak Ibu, orang-orang hebat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bapak Ibu masih diberi kesehatan, sehingga dapat mengikuti pelatihan jarak jauh dengan mata diklat revolusi mental. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekiranya dalam pelatihan ini saya selaku pemateri hadir di hadapan Bapak Ibu bukan berarti saya ingin menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi saya hadir di sini dan kita semua adalah hadir untuk saling sharing, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi ilmu dan pengalaman yang tentunya dari peserta Bapak Ibu semua adalah orang-orang hebat di Kementerian Agama. Pelangi indah karena warnanya, taman bunga indah karena warna-warni bunga di taman. ASN Kementerian Indah karena bersatu di dalam naungan Kementerian Agama, karena berbagai suku, ras, budaya terdapat di dalamnya. Mari kita jalin persaudaraan, mari kita jalin persamaan, dan keindahan itu datangnya dari kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini mata pelatihan atau mata diklat yang berikutnya yaitu terkait dengan proses terbentuknya pemimpin berkarakter. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu tentunya adalah orang-orang yang berkarakter, adalah orang-orang pemimpin yang luar biasa tentunya. Proses terbentuknya pemimpin, menjadi seorang pemimpin, menjadi orang hebat, tentu tidak dilalui dengan senang, sukacita, tapi menjadi orang hebat melalui proses yang banyak, proses yang sulit, proses yang luar biasa, bahkan melalui perjuangan dan air mata. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selalu sehat tentunya. Adapun indikator hasil pembelajaran yang diharapkan saat ini yaitu peserta dapat menjelaskan faktor-faktor terbentuknya pemimpin yang berkarakter. Untuk menjadi pemimpin yang berkarakter tentu melalui berbagai proses, seperti halnya untuk menjadi seekor kupu-kupu harus berproses dari telur, dari ulat, kemudian menjadi kepompong. Setelah beberapa lama menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu halnya juga pemimpin yang berkarakter harus melalui proses-proses dibentuk, harus dibentuk dengan hal-hal yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, tentu proses lahirnya seorang pemimpin, di sini ada 3 proses yang ditempuh. Di antaranya seorang pemimpin menjadi hebat tentu melalui atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang intensif, terarah dan berkelanjutan. Seperti halnya Bapak Ibu, kita lihat putra-putri kita yang mengikuti pelatihan untuk ingin menjadi seorang angkatan darat, seorang ingin menjadi akabri, polisi dan sebagainya. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, mereka harus mengikuti pelatihan yang intensif, terarah dan berkelanjutan. Kemudian seorang menjadi pemimpin yang efektif karena dilahirkan dengan bakat-bakat yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga tentunya kesempatan untuk menjadi pemimpin
Karena kesempatan kita bisa menduduki, mempraktikkan dan mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Seperti halnya kita sekarang sebagai ASN, Kementerian Agama. Kita banyak menduduki jabatan-jabatan di kementerian, menjadi kepala seksi, kepala bidang, kepala kantor, dan sebagainya. Ini adalah karena kesempatan. Ini adalah ketiga proses lahirnya seorang pemimpin yang kita lihat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, pembentukan pemimpin berkarakter tentu sangat berperan dalam hal ini peran keluarga. Seorang pemimpin akan terbentuk karakternya melalui proses dalam keluarga. Peranan orang-orang terdekat di faktor ini sangat penting dan menentukan terbentuknya karakter menjadi pemimpin. Perilaku orang tua sejak anak di dalam kandungan, setelah dilahirkan dan proses pertumbuhannya sangat penting. Jadi di keluargalah menjadi seorang sekolah utama bagi seorang individu pemimpin menjadi terbentuk karakternya. Contoh hal dalam peran keluarga, kita lihat bersama bahwa Bapak Presiden Soekarno, ya, seorang pemimpin yang hebat di masanya, dan karena peran keluarga akhirnya bisa menurun ke putrinya, ya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian peran lingkungan. Seseorang menjadi pemimpin tentu tidak terlepas pula dari peran lingkungan. Contoh Bapak kita, Bapak Gubernur kita dari Papua Barat, peran lingkungan tersebut bisa menjadikan orang-orang hebat ini menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan terbentuk karakternya bukan saja karena pengaruh keluarga, ada juga pengaruh dari lingkungan. Lingkungan di sini mencakup pergaulan, sosial, karena budaya, dan bahkan pendidikan dan sebagainya. Semua itu akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan seorang menjadi pemimpin yang hebat. Bapak Ibu yang saya banggakan, faktor yang selanjutnya yaitu karena faktor ilahi, faktor terbentuknya pemimpin karena faktor Tuhan yang Maha Kuasa memberikan hal ini kepada kita. Seorang pemimpin akan terbentuk karakternya bukan saja karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan. Ada faktor yang ketiga, yaitu faktor ilahi atau pemrosesan dari Tuhan atas individu seorang pemimpin. Tuhan memilih, memanggil, dan menetapkan seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin pilihannya. Pemimpin pilihan Tuhan ini juga dilengkapi dengan kemampuan khusus memimpin umat. Mereka ini dibekali dengan kemampuan khusus seperti seorang bapak pendeta, bapak pastor. Orang-orang ini adalah pemimpin di lingkungan di mana mereka harus mengayomi umatnya, menunjukkan sikap perilaku yang baik, menunjukkan jalan ke arah yang lebih baik tentunya. Bapak Ibu yang saya banggakan, faktor diri. Faktor diri di sini tentu ada 3 komponen konsep diri yang terdapat pada diri kita. Di antaranya adalah self ideal atau diri yang ideal, citra diri, harga diri. Apa sih konsep diri kita yang sebenarnya? Konsep diri di sini yaitu terkait dengan bagaimana kita memandang seluruh aspek diri kita, aspek yang ada di dalam diri kita. Kita memiliki potensi di dalam diri kita, namun kadang kita tidak memahami, kita tidak mengetahui diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Seorang pemimpin itu semuanya adalah pemimpin, keterkaitan terhadap pemimpin bagi dirinya, pemimpin bagi keluarganya. Ibu guru, pemimpin di sekolah, karena bapak ibu guru yang mendidik memiliki putra-putri, memiliki peserta didik. Di saat mengajar, tentu bapak ibu guru memiliki kepemimpinan, memiliki konsep, memiliki tujuan. Mau dibawa kemana arah
peserta didik kita, mengarahkan, merencanakan, dan mengevaluasi. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang ideal tentu memiliki tujuan yang jelas. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Terkait dengan konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Stuart dan Suden tahun 1998. Diri ideal, apa sih diri ideal itu? Diri yang kita cita-citakan, kita ingin menjadi pemimpin seperti apa? Mengapa pemimpin yang berkarakter melayani masyarakat atau pemimpin yang bagaimana? Ya, ini kembali kepada diri kita sebagai seorang pemimpin. Kita ingin memimpin yang seperti apa? Memimpin masyarakat, melayani masyarakat, atau pemimpin yang bagaimana? Bapak Ibu, tentunya kita semua ASN Kementerian Agama harus selalu memberi contoh, memberi suri tauladan, karena kita adalah Kementerian Agama. Mereka tidak mau tahu kita lagi bagaimana, kita lagi berbuat apa. Yang mereka tahu adalah kita adalah Kementerian Agama yang selalu menjadi panutan, selalu menjadi contoh, selalu menjadi suri teladan. Oleh karena itu, citra diri ideal kita harus kita perbaiki. Kita lebih baik lagi, selalu tampil yang melindungi, selalu tampil yang harus memberi penyejuk. Oleh karena itu, sosok individu yang kita inginkan di masa depan seperti apa? Yang bisa mengubahnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sekuat apapun masukan dari luar, arahan, kalau kita sendiri tidak bisa mengubahnya, tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Nah, diri ideal juga adalah menentukan sebagai arah hidup seseorang. Citra diri, apa dengan citra diri? Citra seseorang tentang penampilan dirinya, terkait dengan kondisi fisik, cantik, ganteng, kuat, muda, hebat tentunya. Itu adalah citra diri. Persepsi seseorang tentang penampilan dirinya, kemampuan, ketidakmampuannya, peranannya, dan statusnya. Bahkan citra diri juga adalah cara Anda melihat diri Anda sendiri, berpikir mengenai diri Anda saat ini. Harga diri. Tentunya kita sebagai manusia, kita sangat menjunjung tinggi terkait dengan harga diri kita masing-masing. Harga diri, rasa hormat diri, membentuk cara kita memandang diri kita sendiri, dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Menurut pendapat Lieberman tahun 2007. Nah, harga diri tidak dapat diraih secara langsung, Bapak Ibu. Hanya dapat diperoleh melalui perilaku nyata, yakni tindakan. Kita menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Contohnya perilaku membuat keputusan. Kita ingin dihargai orang, tapi kita sendiri sulit untuk menghargai orang. Bagaimana kita mau dihargai kalau kita sendiri tidak mau menghargai orang? Bapak Ibu, mari kita ubah mindset kita, ubah cara pandang kita. Memang untuk mengubah sesuatu kebiasaan itu sangatlah sulit, sangat susah. Tapi tidak ada kata-kata terlambat. Kalau kita ingin berhasil, kita ingin maju tentunya. Kita ingin mengubah diri kita yang baik akan lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu yang hebat tentunya, Bapak Ibu Kementerian Agama, kita adalah satu
Kementerian Agama, kita harus selalu saling menjaga kerukunan antar kita, karena di dalam Kementerian Agama banyak sekali budaya ras yang menjadi satu di dalamnya. Harga diri positif. Bagaimana sih membentuk harga diri positif? Tentu kita harus melalui kesadaran. Anda bertindak baik, bermanfaat untuk semua pihak, membuat semua pihak terlibat, membuat harga diri Anda makin kuat. Anda makin diterima oleh banyak orang, dan Anda makin percaya diri. Kita harus sadar bahwa ibaratnya gunung es yang nampak di atas hanya sebagian kecil, namun di bawahnya akan besar sekali pengaruhnya yang justru tidak nampak. Nah, bagaimana kita untuk memotivasi diri kita untuk mengeluarkan hal-hal baik? Tentu kita harus memiliki sifat jujur, sifat baik. Itulah kita untuk sebagai ASN yang tentunya kita adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Harga diri yang negatif, kita harus sadar Bapak Ibu, dengan selalu berprinsip negatif, yaitu dengan mencari-cari alasan, dibuat pembenarannya, semua akan menuntut bayaran. Harga diri Anda makin rendah, emosi Anda makin tidak stabil, dan Anda akan makin merusak diri sendiri. Ini kita harus sadari pula juga bersama, semua hal-hal yang dari dalam diri kita yang tidak baik, kita usahakan buang pelan-pelan. Kita mulai hidup semangat yang baru. Ibaratnya Bapak Ibu selama ini mungkin belum pernah mengikuti diklat, terutama diklat revolusi mental. Ibaratnya HP, Bapak Ibu setiap hari menggunakan HP dan tidak pernah dicas, itu lama-kelamaan akan lowbat. Sama halnya dengan Bapak Ibu, lama mengajar, lama bekerja, akan muncul pengaruh malas, bosan, akhirnya bekerjanya tidak maksimal. Namun setelah mengikuti diklat, Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan yang baru, pencerahan yang baru, semangat yang baru. Tentunya Bapak Ibu kembali bekerja akan lebih semangat lagi. Oke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, pemimpin dalam arti luas, tentunya di sini ada beberapa pendapat, yaitu terkait dengan seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Kemampuan semi teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Pemimpin dalam arti luas selanjutnya yaitu seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. Dan yang selanjutnya lagi yaitu seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela. Jadi intinya seorang pemimpin dalam arti luas di sini dapat kita simpulkan bahwa adalah mampu memberikan pengaruh kepada anggota kelompok atau kepada bawahan atau kepada jamaah yang dipimpinnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Namun pemimpin dalam arti sempit di sini yaitu seseorang yang dengan komitmen yang penuh terhadap anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Pemimpin bukanlah apa yang hak dimiliki untuk berbentuk semaunya dan mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Intinya tujuannya kemana kita? Pemimpin memiliki arah tujuan. Mau dibawa kemana anggotanya? Tentu ke arah tujuan yang lebih baik. Bapak Ibu guru, Bapak pemimpin hebat yang saya banggakan. Seorang pemimpin tentu memiliki prinsip dasar kepemimpinan.
Adapun pemimpin dasar kepemimpinan tersebut yaitu seorang yang belajar seumur hidup, berorientasi pada pelayanan, membawa energi positif. Inilah ketiga prinsip dasar kepemimpinan tentunya, bahwa kita menjadi seorang pemimpin adalah merupakan belajar seumur hidup. Kita berorientasi pada pelayanan, membawa energi positif. Dan kita harus memang sadari bahwa kita ini adalah ASN Kementerian Agama. Latihan menurut Anda Bapak Ibu silakan nanti dibaca aja yang latihan rumus siapa diri Anda dalam satu kalimat singkat. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk materi ini apabila ada penyampaian saya yang kurang menarik, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya memang bukan pemuas. Saya adalah manusia biasa yang juga seperti Bapak Ibu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk materi ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita jumpa kembali di materi berikutnya. Bapak Ibu sehat dan semangat selalu. Terima kasih.